Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum ala taqwallah faqad faza al-muttaqun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarakat muslimin jemaah sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim ibu kita dalam kondisi tidak mengetahui apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian dalam kondisi kalian tidak mengetahui apapun. Quran surat An-Nahl ayat 78. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia berbagai macam kemampuan dan berbagai macam ilmu, baik dalam urusan dunia maupun ilmu dalam urusan agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa di antara kualitas yang dimiliki oleh manusia adalah ilmu yang dia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Narfa'u darajatin man nasya' wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim." Kami mengangkat derajat siapa saja yang kami kehendaki. Wa fawqa kulli dzi 'ilmin 'alim, dan di atas setiap orang yang memiliki ilmu. Di sana ada zat yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Dan Allah juga mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian. Karena itulah jemaah, manusia yang memiliki ilmu
itu lebih unggul dibandingkan manusia yang tidak memiliki ilmu. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang bisa memiliki ilmu ketika dia memiliki usaha untuk belajar. Baik ilmu dalam urusan dunia maupun ilmu dalam urusan agama. Karena tidak mungkin manusia bisa memiliki ilmu sebagaimana layaknya sesuatu yang sakti seketika itu dia mengetahui sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal ilmu bita'allum. Yang namanya ilmu itu melalui proses belajar. Sehingga ada orang yang dia mempunyai ilmu dalam urusan manajemen karena dia belajar dan menggeluti di bidang manajemen. Ada orang yang mempunyai banyak ilmu dalam masalah ekonomi karena dia menggeluti di bidang ekonomi. Sebagaimana ada orang yang memiliki ilmu dalam bidang kedokteran karena dia menggeluti di bidang kedokteran. Demikian pula cabang-cabang ilmu yang lainnya. Termasuk diantaranya adalah orang yang memiliki ilmu dalam masalah agama karena dia menyediakan waktunya untuk belajar ilmu agama. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia mempunyai keterbatasan untuk mengetahui sesuatu dan punya keterbatasan dalam mempelajari sesuatu. Sehingga seorang profesor maupun seorang doktor umumnya dia hanya menggeluti salah satu cabang ilmu tertentu. Ada di antara mereka yang menjadi profesor dalam cabang ilmu kedokteran. Ada yang menjadi profesor dalam ilmu manajemen atau ilmu ekonomi dan seterusnya. Karena mereka semuanya memiliki keterbatasan untuk mempelajari ilmu yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma baina 'ainihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi ilma." Allah Maha mengetahui apa yang ada di depan manusia dan apa yang ada di belakang manusia. Artinya, Allah mengetahui seluruh kehidupan manusia. Wala yuhituna bil ilma, namun manusia tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan manusia tidak bisa memiliki ilmu yang diajarkan kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah yang dimuliakan Allah, sehebat apapun manusia dalam belajar untuk ilmu apapun, itu hanya fokus pada bidang tertentu. Dia hanya bisa menggeluti ilmu tertentu, sehingga tidak ada manusia yang mengetahui semua cabang ilmu yang ada di alam dunia ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan hal ini, ada satu ilmu yang dimana kita semua mempunyai kepentingan dan kita semua mempunyai kewajiban untuk mempelajarinya. Ilmu itu adalah ilmu yang berkaitan dengan aturan Allah, ilmu yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, apabila kita masing-masing dari kita diberi waktu oleh Allah, yang waktu itu adalah modal bagi kita untuk belajar, modal bagi kita untuk beraktivitas, maka sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu manajemen, sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu ekonomi, sebagaimana kita menyediakan waktu untuk belajar ilmu dunia yang lainnya,
kita juga menyediakan waktu kita untuk belajar ilmu agama. Barangkali di antara kita ada yang kuliah selama 4 tahun mengambil jurusan tertentu dan Anda fokus di situ. Dari sekian mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa, dari banyak penelitian yang disampaikan bahwa dari sekian banyak mata kuliah itu yang termanfaatkan untuk real kehidupan mahasiswa bisa jadi tidak lebih dari 50% atau bahkan tidak lebih dari 30%. Tapi kita butuh ilmu agama untuk bimbingan kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kalau kemudian seluruh waktu kita habiskan untuk mempelajari ilmu yang bisa jadi kebutuhan kita terhadap ilmu itu hanya 30% misalnya, atau bahkan tidak sampai 50%, namun di sana ada ilmu yang kita butuhkan 100%, yaitu ilmu tentang aturan agama. Mengapa bagian ini kita tinggalkan dan kita alihkan waktu kita untuk belajar ilmu yang lainnya? Bagian inilah yang perlu kita renungkan, sebab Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu ini untuk kita dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas waktu yang sudah diberikan oleh Allah. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu. Kelak di hari kiamat, kaki seorang hamba tidak akan bergeser sampai dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang ditanya adalah wa an ummihi bima ahna. Allah akan bertanya tentang usia dan Allah berikan kepadanya. Untuk apa usia itu dia gunakan? Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Fa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita mengetahui bahwa wahyu Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa diamalkan kecuali dengan dipelajari, maka salah satu di antara kita kewajiban bagi setiap muslim yang dia menyadari bahwa hidup ini harus dibimbing oleh wahyu, dia mempunyai kewajiban untuk mempelajari wahyu ini. Karena itu Rasulullah SAW menyebut bahwa belajar ilmu agama adalah bagian dari kewajiban setiap hamba yang beriman. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim."
belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan celaan bagi orang yang paham ilmu dunia tapi dia sama sekali tidak memberikan perhatian dalam masalah ilmu akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum ayat yang ke-7 menceritakan tentang karakter orang kafir. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengerti tentang bagian zahir dari ilmu dunia, sementara dalam masalah akhirat mereka melalaikannya. Kita menyadari bahwa dengan ilmu agama seseorang bisa terbimbing ketika beribadah kepada Allah, yang merupakan tugas utama ketika dia diciptakan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang utama adalah ibadah mahdhah atau ibadah murni. Maka bagian dari ibadah mahdhah ini harus mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan ibadah yang ghairu mahdhah. Karena ibadah mahdhah ini diturunkan oleh Allah melalui syariat yang dibawa oleh Nabi. Akal tidak akan mampu menjangkau ibadah mahdhah, sehingga Allah mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana cara menjalankan ibadah mahdhah. Ada ibadah selain mahdhah yang itu bisa dijangkau oleh akal. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, bagian ibadah mahdhah ini tidak akan bisa dilakukan seorang hamba dengan sempurna apabila seseorang hamba tidak mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah jemaah, di bagian akhir dari khutbah ini kami memberikan pesan belajar ilmu dunia untuk cabang ilmu apapun, baik ilmu ekonomi, ilmu manajemen, dan ilmu yang lainnya, itu tidak ada larangannya. Tetapi ingat bahwa itu semuanya adalah ilmu yang tujuannya untuk mencari dunia. Namun ada ilmu yang tidak boleh kita lupakan, yaitu ilmu agama. Sebagaimana kita memberikan waktu kita untuk belajar ilmu dunia, mohon untuk tidak Anda lupakan untuk memberikan waktu Anda dalam rangka belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan semangat takwa dan atas landasan ilmu agama yang kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya dan jamaah sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana fir lana wa li walidayna sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.